Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas kimia untuk kelas 11. Kita sudah masuk ke bab 5 ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita akan bahas uji kompetensi 1. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian agar kita dapat pintar bersama-sama ya. Oke, langsung saja nomor 1. Jika diketahui KSP PbCl2 sebesar 4X, kelarutan PbCl2 dalam air adalah. Untuk mencari kelarutan itu adalah S ya, S kecil atau konsentrasi nanti satuannya. Langkah pertama, PbCl2 kita ionkan dulu menjadi Pb2+ dan 2Cl ini. Nah, nanti ini adalah senyawa terner ya, atau senyawa yang terdiri dari 3 ion. Ya, maka nanti KSP-nya tipenya apa Mbak? KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Berasal dari mana? Kalau kalian sudah mahir langsung aja ya, 4S pangkat 3. Tapi kalau pengen tahu kayak gini deh. KSP sama dengan ini adalah S pangkat koefisiennya 1 dikali dengan ini 2S. 2S pangkat koefisiennya 2. Ya, maka jadi S pangkat 1, 4S pangkat 2. Jadi KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Begitu guys ya. Ternyata KSP-nya adalah 4X. Saya tuliskan sini 4X sama dengan 4S pangkat 3. 4-nya saya coret saja. Maka nanti nilai S adalah X di akar 3. Begitu ya. Jawabannya itu apa? Jawabannya adalah C. Ditanya S-nya ya, kelarutannya. Next, nomor 2. Hasil kali kelarutan itu adalah KSP. KSP dari MgOH2, magnesium hidroksida, yang memiliki kelarutan 8,7 mg per liter adalah, yang ditanya KSP-nya. Nah, diketahui kelarutannya itu 8,7 mg per liter. Ini untuk satuan S itu bukan miligram per liter ya, tetapi satuannya adalah M besar atau konsentrasi. Atau satuannya itu adalah mol per volume ya, mol per liter. Nah, ini masih miligram, maka miligramnya kita jadikan mol. Bagaimana caranya? Caranya adalah rubahlah dalam bentuk gram dibagi mr dibagi dengan liter. Oleh karena itu, miligramnya saya buat jadiin gram ya. Miligram ke gram maka menjadi 8,7 kali 10 pangkat min 3. Saya bagi dengan mr-nya. Mr-nya berapa Mbak? Kita hitung ya. Mg itu 24 ditambah ini 16 tambah 1 kan 17. 17 dikalikan 2 itu adalah 34 ya. Maka MR-nya tuh 58. Ya, saya bagi dengan MR-nya 58. Ketemulah mol. Nah, nanti per liter. Liternya nggak usah diapa-apain karena ini sudah satuannya per liter. Nah, selesai. Kita hitung dulu ya. 8,7 dibagi dengan 58 itu adalah 0,15. Inilah S-nya 0,15 M. Saya bisa masukkan ke tipe KSP-nya. MgOH2 terion menjadi berapa Mbak? Terion menjadi 3 ion ya. Atau jadi begini, kan Mg2+ dan 2OH-. Nah, gitu. Untuk 3 ion, maka nanti tipe KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Oke, saya akan buat di sini ya. Kalian catat di buku. Kalau senyawanya biner atau senyawanya 2 ion, nanti KSP-nya adalah S kuadrat. Kalau 3 ion atau terner, itu nanti KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Silakan dicatat ya. Kalau kuartener atau 4 ion, nanti KSP-nya itu adalah 27S pangkat 4. Kalau ternyata 5 ion atau pentener, maka nanti KSP-nya adalah 108S pangkat 5. Silakan kalian catat, ya Dek ya. Saya akan masukkan 4, S-nya kita masukkan dari sini ya Dek.
Oh, maaf sekali. Ini 0,15 tuh baru 8,7 dibagi 58 ya. Saya terlewat ya. Harusnya ada ini nih, 10 pangkat min 3-nya belum kita masukkan. Ya, oke. Ini konsentrasi yang sudah tepat. Saya substitusikan 1,5 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Ya, saya akan butuhkan kalkulator di sini ya. Saya akan hitung dulu. Ini jawabannya adalah 1,35 kali 10 pangkat min 11. Ada nggak? Ya, jawabannya adalah C. Silakan kalian catat kembali materi yang sudah kita bahas untuk soal nomor 2 ini ya. Semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 3. Apabila KSP CaF2 adalah 4 kali 10 pangkat min 11, konsentrasi Ca2 plus dan F2 min dalam larutan CaF2 berturut-turut adalah, oke guys, langkahnya CaF2 kita harus tahu dulu dia berapa ion, dia adalah senyawa 3 ion. Kok bisa tahu? Gini ya, CaF2 terion menjadi Ca2 plus dan 2F min. Atau Ca-nya ada 1, F-nya ada 2, maka 3 ion gitu ya. Karena 3 ion, maka nanti KSP-nya apa Mbak? Kalian udah catat ya tadi ya untuk soal nomor 2. Kalau 3 ion, maka KSP-nya 4S pangkat 3. KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 11. Sama dengan 4S pangkat 3. Oke ya. Ini maka hilang. Wah, ini angkanya nggak terlalu bagus ya. Maka nanti S adalah akar dari 1 kali 10 pangkat min 11, tapi di akar 3. Ya, inilah nilai S-nya. Saya akan gunakan kalkulator. Di sini S-nya adalah 0,000215. Ya, S sama dengan 2,15 kali 10 pangkat min 4. Ya. Inilah nilai S-nya. Oke, saya kembalikan lagi ya ke CaF2. Teriot menjadi apa? Ca2 plus dan 2F min. CaF2 memiliki konsentrasi itu sama aja S ya, atau kelarutan 2,15 kali 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi Ca2 plusnya berapa Mbak? Bermainlah koefisien. 1/1 dikalikan 2,15 kali 10 pangkat min 4M. Nah, berarti konsentrasi F min-nya berapa? 2/1 ya, dikalikan 2,15. Itu adalah 4,3 ya. 4,3 kali 10 pangkat min 4M. Ya, ini jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Konsentrasi Ca2 plus dan F min berturut-turut ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Di antara garam-garam berikut yang paling mudah larut. Kalau yang paling mudah larut, maka carilah konsentrasi yang besar. Konsentrasi yang besar itu artinya carilah S yang paling besar. Nah, maka pertama kita harus mencari dulu ionnya masing-masing. CaSO4 itu adalah 2 ion. Ca-nya 1, SO4-nya 1. Ya, berarti dia senyawa biner. Maka nanti KSP-nya adalah S kuadrat. Ya, KSP-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan S kuadrat. Maka S-nya adalah akar 9 kali 10 pangkat min 6. S-nya 3 kali 10 pangkat min 3. Untuk poin B, CdCO3 juga senyawa biner. CD-nya 1, CO3-nya 1 ya. Maka nanti KSP-nya adalah S kuadrat. 2,8 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Maka S adalah akar 2,8 kali 10 pangkat min 9. Akar 2,8 itu lebih kecil dari ini ya, 3 ya. Maka kita buat aja nih akar 2,8 kali 10 pangkat min 9 di akar itu min 4,5 ya. Kita buat aja min 4,5 di sini. Poin C, CuCN itu juga biner ya. Maka KSP-nya adalah S kuadrat ya, 3,2 kali 10 pangkat min 20 sama dengan S kuadrat.
maka S-nya adalah akar 3,2 kali 10 pangkat min 20. S-nya adalah akar 3,2 kali 10 pangkat min 10. Ya, lanjut. Kita ke poin D. NiOH 2. Ini senyawa terner ya. Ni-nya 1, OH-nya 2. Karena terner, maka nanti KSP-nya 4S pangkat 3. 2 kali 10 pangkat min 15 sama dengan 4S pangkat 3. 2 dibagi 4 itu kan 0,5 ya. Maka 5 kali 10 pangkat min 16. Atau saya buat 0,5 aja nggak apa-apa. 0,5 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S pangkat 3. Maka S-nya kita akar 3 ya. Akar 3 dari 0,5 kali 10 pangkat min 15 bagi 3 itu min 5. Oke ya. Next kita masuk ke poin D. Poin E di sini. FePO4. Fe-nya 1, PO4-nya 1, maka dia senyawa biner. Senyawa 2 ion ya, maka S kuadrat 1,4 kali 10 pangkat min 22 sama dengan S kuadrat. Maka nanti S-nya ini 1,4 kali 10 pangkat min 22 saya akar. Ya, maka akar 1,4 kali 10 pangkat min 22 bagi 2 itu min 11. Ya, kita cari yuk manakah S yang paling besar. Mudah lari itu artinya konsentrasinya paling besar ya. Nah, mana yang paling besar deh? Apakah kalian bisa menentukan? Ya, yang paling besar kita carilah yang pangkat negatifnya paling kecil. Ya, yang paling besar maka itu adalah poin A ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Itulah konsentrasi yang paling besar. Nomor 5. Diketahui KSP MgCO3 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Kita harus tahu dulu ya bahwa MgCO3 ini adalah senyawa biner. Ionnya ada 2 ya, 2 ion. Kenapa? Mg-nya 1, CO3-nya 1. Karena dia senyawa biner, maka nanti KSP-nya itu adalah S kuadrat. 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan S kuadrat. Maka S adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 8. Nilai S-nya 2 kali 10 pangkat min 4M. Inilah S-nya. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah massa jika diketahui volumenya 200 mili. Ya, rumusnya konsentrasi adalah gram dibagi dengan mr dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 4. Masanya itu tidak tahu. MR-nya itu MR MgCO3 ya. Nanti kalian hitung. MR-nya adalah 84. Dikalikan 1000. Volumenya 200 mili. Ya, 1000 bagi 200 itu kan 5 ya deh. Oke. Maka 84 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 5. Ketemulah masanya. Ya, kita hitung dahulu ya. 84 dikalikan 2 itu adalah 168 dibagi dengan 5 itu 33,6. 33,6 kali 10 pangkat min 4 gram. Nah, yang ditanya adalah miligram. Gram ke miligram maka kita kali 1000 ya. Maka 33,6 kali 10 pangkat min 1 miligram. Atau 3,36 miligram. Jawabannya mana? Jawabannya adalah B.